Oke, selamat pagi para peserta DAK ya. Penyegaran DAK ini ya. Judulnya apa ini? Peningkatan kapasitas pelaksana DAK, Pak. Peningkatan kapasitas. Oke. Oke, saya diberi tugas untuk perencanaan embung ya. Jadi embung di sini sebetulnya arahnya ini embung kecil ya. Kalau embung atau small dam ini waktunya 2 CP kurang ya. Oke. Oke, saya mulai. Jadi makanya judulnya embung kecil dan embung ya. Selanjutnya sebenarnya embung itu percepatan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa. Ini adalah merupakan follow up dari Inpres nomor 1 2018. Ya. Inpres nomor 1 nomor tahun 2018. Yang mana antara lain itu diamanatkan kepada Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, dan lain sebagainya. Ya. Itu ada beberapa kementerian yang ditugaskan untuk mempercepat penyediaan embung kecil dengan tujuan penyediaan air untuk tanaman padi sawah saat musim kemarau. Utamanya itu. Tetapi sebenarnya fungsi embung di sini atau tampungan air itu bukan hanya untuk tanaman, tapi untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan peternakan, kalau di Jawa untuk perikanan, kalau peternakan itu biasanya di NTT, di NTB, daerah-daerah yang memang sulit air, yang mana embung itu hanya merupakan menjadi rain harvesting, jadi pemanenan curah hujan yang ditampung di dalam suatu wadah, yaitu yang namanya embung kecil. Terus produk hukum selanjutnya yang perlu Anda pelajari adalah peraturan PUPR nomor 27 tentang bendungan. Bagaimanapun ini harus Anda baca. Terus surat edaran Menteri nomor 7 tahun 2018. Ini saya kira berpasangan dengan keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Jadi semua produk hukum ini adalah perlu Anda perhatikan di dalam Anda melaksanakan pembangunan embung kecil. Embung kecil. Khususnya kalau embung, wah, kalau saya 2 CP di sini kurang. Mungkin bisa 5 hari dengan berbagai narasumber gitu ya, bukan hanya saya. Tapi oke lah, saya akan mencoba gitu ya. Oke. Jadi ini sebetulnya ini adalah klasifikasi bendungan dan embung garis miring embung kecil. Jadi bangunan penahan dan tampungan itu penahan itu apakah berbentuk timbunan rockfill atau homogeneous yang di depannya ada tampungan yang mana untuk menampung air itu yang namanya bendungan. Itu utamanya itu. Sedangkan bendungan sendiri kita bagi bendungan dan embung. Ya. Bendungan itu kalau menurut Permen 27 tadi, large dam atau bendungan besar itu yang mempunyai tinggi dari galian pondasi sampai puncak itu lebih besar 15 meter. Ya. Sedangkan bendungan kecil atau small dam itu yang mempunyai tinggi timbunan dari galian pondasi antara 10 sampai 15 meter. Sedangkan embung di luar daripada 2 klasifikasi ini.
Yaitu biasanya embung itu tingginya 3-10 meter. Ini banyak dijumpai di NTB maupun NTT. Ya. Yang sudah kita berhasil rata-ratakan adalah 6 meter kira-kira ya. Tingginya pondasi dari pondasi sampai puncak timbunannya. Nah, ini tadi kita bagikan bendung sama embung. Embung itu embung sendiri dan embung kecil. Nah, embung kecil ini yang hanya lebih kecil dari 3 meter. Dari galian pondasi sampai puncak. Ini yang inline dengan SE Menteri ya, nomor 7 tahun 2018. Ada di kelompok sini. Tapi kalau di kelompok sini, ini technical approach-nya, ya, penelusuran perencanaan secara teknis, ini harus mengikuti Permen 27 dan pedoman tentang bendungan yang dikeluarkan oleh mulai dari Ditjen Pengairan, Ditjen Sumber Daya Air, dan juga yang dipublish oleh Komisi Keamanan Bendungan. Ya. Nah, embung ini atau adiknya bendungan kecil ini, itu pendekatan teknisnya harus mengikuti yang ini, yang titik-titik merah ini, ya. Jadi alangkah sangat rumitnya sebetulnya, dan Anda harus memperhatikan hal-hal nanti di akhir dari pemaparan saya, nanti bisa lebih detail kita lihat. Gitu ya. Sedangkan yang sesuai dengan Permen nomor 7 2008 ini adalah dari embung kecil, long storage, dan dam parit. Apa itu yang disebut long storage dan dam parit? Oke. Ini Permen 27. Ini tadi saya sudah ngomong bahwa definisi bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan atau beton yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Waduk adalah wadah buatan, jadi artificial, buatan itu artificial, yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Kalau wadah atau waduk yang alam, itu adalah danau. Ya. Kalau di Jawa Barat, situ. Mungkin kalau saya sebut di sini, biasanya kalau danau itu merupakan produk dari gunung berapi. Ya. Seperti di puncak NTT di Kelimutu itu ada 3. Terus di NTB itu di mana Gunung Rinjani ya, itu ada 1. Ada di beberapa di Jawa Timur juga ada Ranu, namanya Ranu. Itu adalah danau-danau ya yang terbentuk, tampungan yang terbentuk oleh proses alam. Jadi kalau bendungan, embung kecil ini adalah artificial, adalah buatan ya untuk menampung air. Memang waduk ini harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap. Nah, komponen-komponennya dalam bendungan adalah pelimpah, spillway, outlet, ya, dan mungkin selama pembangunannya perlu dilengkapi dengan diversion channel atau tunnel, tergantung dari posisi secara topografi dan geologinya. Ini tadi saya sebutkan sudah. Jadi ini masih Permen 27. Bendung tinggi 15 meter, diukur dari dasar bendungan. Lebih ya. Ini 10 sampai 15. Panjang puncak bendungan adalah paling sedikit 500. Tampungan paling sedikit 500.000 meter kubik. Debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 meter kubik per detik. Ini ukuran-ukuran yang yang masuk klasifikasi bendungan.
Nah, ini tadi Inpres 1 tadi. Jadi embung kecil didefinisikan sebagai bangunan konservasi air berbentuk kolam cekungan untuk menampung air limpasan serta sumber air lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan tampungan 500 meter kubik sampai 3.000 meter kubik. Tapi setahu saya namanya embung, bukan embung kecil ya, embung yang di NTT dan NTB itu ada yang jutaan kubik. Dan uniknya banyak yang dibangun oleh tokoh-tokoh masyarakat ya di NTB itu. Oleh NTB oleh tuan guru. Biasanya. Hasil gotong royong dari masyarakat yang dipimpin oleh tuan guru membangun embung-embung. Ya. Itu sejarahnya embung seperti itu. Embung dapat menampung air dengan berbagai sumber air, misalnya air hujan, ya, ini untuk memanen air hujan yang ditampung, limpasan sungai, mata air, limpasan saluran pembuang irigasi. Ini yang limpasan saluran pembuang irigasi, pengalaman saya waktu saya bertugas di Jogja ini telah saya buat. Jadi di bangunan akhir daripada bangunan akhir dari sistem irigasi, air yang tidak digunakan itu saya tampung, yang nanti akan saya gunakan sebagai air pada waktu musim kemarau, air irigasi. Limpasan sungai di sini harus hati-hati. Ini harus ada klasifikasi daripada sungainya, ordonya. Gitu ya. Jadi tidak boleh di sungai utama. Kalau sungai utama itu namanya sudah bendungan. Bendungan saja biasanya di ordo kedua dan 3. Ya. Tidak ada yang di sungai utama. Embung itu nantinya air yang ditampung tersebut akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tadi sudah saya sebutkan. Untuk kebutuhan irigasi terutama untuk di masa musim kemarau. Dan juga untuk kebutuhan hewan ternak dan perikanan darat. Jadi kalau di Jawa Timur banyak dipakai untuk perikanan darat. Saya kira di Sumatera Utara juga banyak dipakai. Tetapi kalau di NTT dan NTB itu biasanya untuk hewan ternak. Inpres itu utamanya sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan air baku pertanian guna meningkatkan produksi pertanian. Air baku untuk pertanian, pertanian dalam arti luas itu termasuk peternakan, ya, dan perikanan. Ya. Nah, itu asal muasalnya mengapa embung itu sudah ditetapkan sejak tahun 2018, dipertajam oleh Inpres bahwa maksud dan tujuannya untuk konservasi air dan penggunaan airnya diperuntukkan di musim kemarau untuk irigasi dan untuk kebutuhan ternak dan perikanan. Ya, jadi sebetulnya sejarah embung itu sebelum tahun 2018 cuma melalui pemerintahan Indonesia Maju ini lebih ditekankan. Jadi supaya kalau sudah ada Inpres itu menjadi suatu program utama dari suatu pemerintahan atau program utama dari pemerintah, sehingga tidak menjadi suatu pertanyaan ngapain ini dibangun embung, buang-buang duit kan gitu ya. Misalnya, airnya mana? Ya memang embung itu banyak yang gagal juga karena pendekatan teknisnya yang tidak tepat. Gitu. Oke. Sedang ini surat edaran Menteri nomor 07 2018 merupakan follow up dari Inpres nomor 1 2018 tadi telah menerbitkan SE tentang pedoman pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa. Jelas kalau sifatnya di sungai atau sumber air itu nggak ada yang di perkotaan, tentu di perdesaan. Ya.
Sedangkan kriteria dan komponen embung kecil meliputi satu, sudah saya sebutkan, volume tampungan antara 500 sampai 3.000 meter kubik. Tinggi embung ya, dasar sampai puncak maksimal 3 meter. Mempunyai panjang 20 sampai 50 meter dengan lebar 10 sampai dengan 30. Nah, di sini memang lebar ini lebar apa? Sebetulnya ya lebar timbunan mulai dari dasar itu kalau kita trapesium itu. Ya, ada yang lebarnya 10, ada yang 30, nanti tergantung dari jenis tanah yang digunakan dan stabilitasnya. Dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat. Alat berat dapat digunakan apabila anggaran upah pekerja sebesar 30% dari tanggungan sudah terpenuhi. Jadi pembangunan embung kecil di sini sebesar mungkin dilaksanakan dengan manpower, ya. Dan manpower-nya di sini dengan bandingan lebih besar daripada 30 atau sama dengan. Jadi andai kata pembangunan embung itu sudah kita hitung 100 juta, itu 30 juta memang untuk kita siapkan untuk program yang katakanlah padat karya atau dengan labor intensif atau dengan tenaga kerja. Sisanya yang 70 juta itu bisa kombinasi dengan alat dan lain sebagainya. Jadi maksud daripada Inpres dan SE ini, manakala kita mengadakan suatu proyek atau mengadakan kegiatan yang dibiayai baik itu DAK, APBD, APBN, ya. Kalau namanya embung kecil itu harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pelaksanaan pembangunannya. Yang mana di situ diharuskan bahwa 30% dari RAP itu harus diperuntukkan untuk labor intensif atau ketenaga kerjaan yang diberikan pada masyarakat setempat. Tentunya kerjanya bukan tergantung dari masyarakat, tetapi tugas kita adalah membimbing secara teknis, ya, tugas-tugas yang dilaksanakan oleh teman-teman atau masyarakat di sekitar lokasi embung kecil. Sekali lagi bahwa ini definisi embung kecil adalah merupakan bangunan konservasi. Jangan lupa ya, konservasi, ya, berbentuk kolam atau cekungan yang ada, menampung air limpasan serta sumber air lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Udah ya tadi ya. Jadi bisa kita bayangkan apabila di lapangan itu ada cekungan alam, yang di situ ada aliran dan ada sumber, ya. Dan ternyata alirannya juga Anda harus ukur berapa kira-kira, itu ada syaratnya. Jadi kalau memang itu memenuhi untuk ditampung, ya ditampung. Karena kalau nyatanya itu tidak ada sama sekali sumber air, berarti Anda bangun di situ sebagai fasilitas tampungan untuk memanen air hujan. Jadi ketika air hujan itu turun, embung itu akan terisi. Gitu ya. Jadi filosofinya begitu. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi aja. Seperti ini idealnya, gambarannya seperti ini. Dan mudah-mudahan gambaran seperti ini bisa ditemui di lokasi Bapak-bapak sekalian. Ini idealisasi lokasi. Ya. Ini komponennya ini ya, nomor 1 adalah sumber. Hati-hati di sini sumber ini bisa saja di Ordo 5 ini.
Artinya betul-betul di cabang sistem sungai utama yang tingkat kelima, jadi kecil lah gitu ya. Ya itu tempatnya sumber mata air biasanya. Ya. Dan di sini harus Anda ukur. Ini ada syaratnya 5 liter per detik. Kalau lebih kecil boleh nggak? Boleh. Nah, nanti sebagai penampung curah hujan saat musim hujan. Gitu ya. Nomor 3 harus ada bak pengendap, karena di sini tadi waktu Pak Klasno menyampaikan tadi ada masalah endapan yang numpuk. Nah, ini juga untuk ini ada untuk menangkap. Dan ini secara periodik harus dibersihkan supaya air yang masuk embung ini tidak membawa endapan. Artinya endapan yang masuk ke embung ini bisa diminimalisir. Ya ini 4 ini daerah batas ada hujan, yaitu kolam kita ini. Ya, kolam embung ya ini kolamnya itu sendiri. Pelimpah di sini. Ya. Pintu penguras, biarpun ini sudah ada bak pengendap, secara periodik juga perlu dikuras. Terus ini pengambilannya biasanya langsung di sini ada pipa pralon masuk ke sini. Ya. Ini bak untuk rumah tangga, ini bak untuk peternakan, ini bak untuk irigasi tanaman. Gitu. Jadi kondisi idealnya seperti ini. Saya juga berangan-angan sebetulnya ada lokasi yang seperti ini. Tetapi ini memang sulit dan jarang ditemui. Oke. Bangunan penampung selain embung kecil yang dimaksud dalam pedoman ini meliputi long storage dan dam parit. Apa sih long storage dan apa sih dam parit? Oke, long storage dengan kriteria dan komponen sebagai berikut. Tetap aja bahwa filosofinya volumenya adalah 500 sampai 3000 meter kubik. Ketinggian tanggul atau sesuatu aliran kecil yang dihalangi tetap dengan tinggi maksimum 3 meter. Dan kemiringan saluran lebih kecil daripada 3%. Ini long story. Artinya biasanya long story di sini fungsinya biasanya banyak yang ditaruh di apa ini. Kalau yang praktek yang ada yang dilaksanakan oleh teman-teman pertanian itu ditaruh di saluran pembuang sistem irigasi kita, gitu. Ya, makanya ini disebut menyimpan air dalam sungai atau kanal di sini atau parit. Pada lahan yang relatif datar dengan cara menahan aliran sungai untuk menaikkan permukaan sehingga volume tampungan air meningkat. Nah, kalau sudah ada tampungan berarti air itu bisa diambil untuk pemanfaatan, terutamanya untuk pertanian. Oke, ini nanti kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Dam parit dengan kriteria komponen sebagai berikut. Sungai atau parit memiliki lebar minimal 2 meter. Debit sungai atau parit minimal 5 liter per detik sepanjang tahun. Artinya sebagai base flow ini. Kemiringan dasar sungai parit 0,1%. Misalnya untuk jarak 1000 bedanya 1 meter. Jadi gini, ini dam parit sama long storage. Ya. Kalau dam parit itu ya istilahnya kalau boleh dikatakan kalau dengan terminologi orang irigasi atau orang pengairan atau orang SDA, dam parit ini sebenarnya bendungan kecil, bendung kecil. Ya, bendung kecil. Karena di situ ada aliran.
long storage juga begitu. Ada yang pajak itu sudah, pajak tak? Pajak. Nah, long storage juga demikian. Cuman ini sebagian besar ada saluran pembuang yang ditahan. Ini akan berdampak juga nanti kalau musim hujan akan meluber kemana-mana. Oke, jadi itu ya. Nanti bisa kita diskusikan. Sekarang masuk tahap perencanaan. Ini untuk embung kecil ya. Ada tahap pertama adalah mencari sumber air dan investasi ketersediaan air, beserta menentukan lahan pertanian yang harus diairi. Mengapa ini perlu disurvei, perlu dicari lokasi-lokasi yang ideal. Karena di dalam SE ini kita seminimal mungkin menggunakan pompa. Jadi setelah air ditampung, itu cara memberikannya tetap dengan cara yang gravitasi. Tetapi saya yakin untuk menemukan lokasi yang ideal seperti di gambar yang saya sampaikan tadi, sangat amatlah sulit. Ya, sangat amat sulit. Ya ada, tapi hanya beberapa. Ya. Penentuan tipe bangunan penampung airnya. Ya. Ini bisa dengan tembok penahan tanah, bisa dengan jenis timbunan, mungkin atau timbunan seragam, seperti kita membuat tanggul saluran dan tanggul banjir. Ya. Tetapi karena ini sifatnya tampungan, ini juga harus diperhatikan nanti unsur-unsur yang mengindikasikan bagaimana kekedapan, kelulusan airnya. Apakah perlu ada suatu upaya-upaya khusus? Apa harus diadakan suatu tampungan yang tidak perlu dari tampungan alam, mungkin hanya kolam dari pasangan atau bagaimana, itu nanti ditentukannya. Setelah Anda tahu bahwa kondisi ini ideal hanya untuk tampungan alam saja, tanahnya cukup tidak, tingkat kelolosan airnya kecil. Nah, ini nanti ada di sini perencanaan tahap ukuran dan spesifikasi embung, long storage dan dam air. Jadi di sini spesifikasi nanti ada spesifikasi yang sangat sederhana. Dari sini apabila sudah kita tentukan, kita coret-coret, kita bagaimana dengan pendekatan yang sederhana, kita menghitung RAB-nya. Menentukan upah, ini hati-hati di sini. Ya, kita harus memperhatikan kondisi setempat. Menghitung volume, PA itemnya apa saja. Kita menggunakan analisis harga satuan pekerjaan, menggunakan apa yang sudah disediakan oleh Capman. Ya, menghitung rencana anggaran biaya. Ya, membandingkan RAB dengan anggaran yang ada. Ini penting ini. Ini penting karena nanti ada pemeriksa itu mesti akan membandingkan terhadap bangunan embung yang sudah jadi. Dia juga ambil kontraknya. Loh, ini kok embung ini kok kemahalan ini kalau dibandingkan dengan embung yang sudah jadi. Hati-hati di sini ya. Oke, saya ulang. Tadi mencari sumber investasi kerjaan serta menentukan lahan yang harus diairi. Di sini diawali tentunya sebelum penentuan tipe dan lain sebagainya di dalam
dalam perencanaan ini yang paling penting adalah penentuan lokasi. Ya. Dalam penentuan lokasi, pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, Kementerian Pertanian bersama Kementerian PUPR, SECU Balai Besar, dan Balai Wilayah Sungai menyiapkan potensi lokasi pembangunan embung kecil dan bangunan penampung lainnya yang terintegrasi dengan daerah pertanian. Di sini saya tekankan, ya, siapapun peserta yang hadir di sini, baik itu dari unsur dinas PUPR provinsi, kabupaten, dan teman-teman dari UPTD, dan juga balai besar wilayah sungai yang terlibat di pembangunan embung sini, harus bersama-sama kita memilih dan menyiapkan lokasi dan potensi. Tentunya di sini adalah yang mewakili Kementerian PUPR yang bertanggung jawab atas segala aspek teknis dan biaya itu berada di balai besar dan balai wilayah sungai tertentu. Contohnya, ya kalau teman-teman yang di Mataram atau NTB ya dengan balai wilayah sungai NT1, Nusa Tenggara 1, atau Bali Penida lain lagi, ini NT1. Kalau yang ada di Kupang ya NT2, dengan Nusa Tenggara 2. Ini harus, karena bagaimanapun PUPR kan bertanggung jawab masalah teknis. Makanya ini perlu ada penyegaran. Ya. Oke. Kegiatan pembinaan. Sekali lagi, pembinaan di sini tadi mulai dari perencanaan, validasi lokasi terpilih, penyiapan dimensi, gambar teknik, perhitungan volume dan rencana anggaran biaya, pemeriksaan kesesuaian spesifikasi dalam pedoman dan spesifikasi rencana embung. Ini merupakan tanggung jawab teman-teman dari balai wilayah sungai dan balai besar wilayah sungai. Saya bertanya, selama ini apakah mekanisme yang di SE Menteri 07 itu sudah dilaksanakan? Ada yang bisa menjawab, peserta? Halo, peserta? Ada yang sudah mempraktekkan SE 07 Menteri PUPR 2018 secara proaktif melaksanakan 4 kegiatan ini. Bersama-sama tentunya teman yang bertugas di Dinas Kabupaten dan Dinas Provinsi. Bagaimana? Halo, teman-teman. Ada yang berani menjawab ini? Silakan Bapak Ibu yang dari balai mungkin bisa. Saya ingin tahu respon ini. Kalau memang belum, kita jawab belum. Untuk tahun 2021 ini harus kita lakukan. Ya. Halo, Bapak-bapak peserta. Jadi kita harus melaksanakan ini. Kalau memang belum, ya tahun 2021 ini harus kita laksanakan. Oke. Pengawasan. Pengawasan juga begitu. Pengawasan perencanaan, penyiapan potensi lokasi. Ya. Ini balai besar mempunyai keharusan harus berkoordinasi
dengan 4 unsur ini tadi. Dinas yang membidangi PUPR, baik itu provinsi maupun kabupaten. Bidang pertanian juga demikian. Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa. Ini biasanya ada di Bapeda ini. Dan tenaga ahli infrastruktur desa. Tidak tahu nih saya. Kalau yang nomor 4 ini apakah di kabupaten ada ini? Biasanya berada di. Mohon izin Pak Eko menanggapi. Ya, silakan. Ya. Mungkin kalau boleh saya mungkin bisa mewakili suara dari teman-teman dari daerah. Atau sebelumnya saya Ilham Malik, kembali dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Pembinaan ke sumber daya airan kami di Kabupaten Sulawesi Selatan berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang. Ya, oke. Jadi terkait dengan objek pembangunan embung ini, saya pribadi beberapa kali memang dari teman-teman, ada teman dari balai yang meminta, walaupun mungkin secara pribadi ya karena jalur pertemanan saja, saya sering disampaikan bahwa ada tidak data-data atau potensi-potensi pembangunan embung di daerah Anda yang bisa kami bangun. Tapi mereka mempersyaratkan bahwa kami sudah menyusun perencanaan teknisnya. Jadi mereka menyiapkan anggaran fisik pembangunannya, kami yang harus menyiapkan perencanaan teknisnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Eko, sekedar informasi saja, terkait dengan pembangunan embung ini, saya rasa masing-masing daerah melalui anggaran pembangunan belanja daerah mereka, itu mereka punya program sendiri-sendiri. Belum lagi Dinas Pertanian dalam juknis pelaksanaan kegiatan mereka dari DAK, bahkan dari Dinas Kementerian Pertanian juga mereka bangun embung juga. Kemudian saat ini dengan adanya dana desa, bantuan pemerintah pusat untuk pendanaan di pembangunan di desa, mereka juga bangun embung juga, dan itu diatur dalam juknis penggunaan dana alokasi dana desa mereka. Nah, terkait dengan pernyataan tadi bahwa untuk kegiatan embung ini, pembangunan embung ini semuanya harus dikoordinir oleh kementerian, dalam hal ini balai besar atau balai wilayah sungai yang ada di daerah masing-masing. Ya, ini mungkin perlu diperjelas lagi mungkin Pak Eko terkait dengan ini, karena itu tadi kondisinya kami daerah banyak sekali instansi-instansi yang membangun ini. Bahkan dulu kehutanan pun, waktu zaman-zaman kehutanan di daerah pun membangun juga embung ini. Mungkin bisa diperjelas tentang itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja Pak, sekedar gambaran apa yang kami alami di kabupaten. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siapa ini ya namanya? Pak Ilham Ali dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Ilham. Izin Pak Eko, nambahin Pak Eko, Erwin BWSMP 1 Pak Eko. Silakan yang nambahin. Pak Eko, Pak Bekti. Ya. Selamat siang Pak Bekti. Mau nambahin ini mengenai tanggapan teman-teman yang teman tadi Pak. Ya, oke. Pengalaman kita di BWSP 1 juga apa namanya ini mengenai apa, kita tidak usah terlalu jauh lah gitu ya Pak Bekti, mengenai usulan teman-teman yang ada di kabupaten untuk usulan DAK-nya mengenai pembangunan embung dan jaringan irigasinya, itu memang sudah teman-teman di NTB, salah satunya di Sumbawa Barat itu sudah melaksanakan kegiatan tersebut, Pak. Udah beberapa tahun, sekitar mungkin 3 tahun anggaran, dan teman-teman di sana itu sudah mengusulkan pembangunan embung dan jaringannya sekaligus gitu, Pak Bekti. Tahun-tahun yang sebelumnya juga teman-teman di Sumbawa Barat itu juga mengusulkan apa namanya, pembangunan embung dan jaringannya, pembangunan embungnya saja Pak, lewat BWS gitu Pak. Nah, cuman data-data teknisnya itu dari teman-teman yang ada di kabupaten, sehingga kita yang dari BWS itu administrasinya dari teman-teman kabupaten, kita pelaksanaan itu secara teknis di lapangan saja gitu, untuk mempermudah anggaran di pusat gitu Pak. Nah, tidak ada salahnya teman-teman yang ada di kabupaten, mungkin khususnya untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur yang mau membangun embung dan jaringan irigasinya untuk pengusulan dana DAK 2022, ya dipersilahkan saja gitu Pak. Yang penting mekanismenya itu dipenuhi. Mungkin begitu saja, mungkin tanggapan saya, tambahan Pak Bekti. Ya, oke.
Terima kasih. Ini semakin memperkaya. Jadi untuk teman-teman yang belum ada pengalaman untuk pembangunan embung. Jadi benar ini justru dengan adanya SE Menteri PUPR ini itu sebagai dasar hukum untuk kita berkoordinasi. Jadi tidak boleh andai kata pemerintah desa, Kementerian Desa atau Pertanian, apabila dia mempunyai program, jadi teman-teman balai di sini jangan sungkan-sungkan untuk berkoordinasi, ya, karena amanatnya itu sudah jelas. Ya memang secara psikologis itu kadang-kadang ini kalau teman-teman dari PUPR itu masuk itu dikira kita ingin ikut campur, tapi sebetulnya tidak. Kita hanya sebagai clearing house gitu ya, clearing house atau kalau itu ya kantor bersamanya lah gitu untuk mengecek, terutama untuk dari segi teknisnya, baik teknis secara engineering maupun peruntukannya. Karena kejadian sudah banyak. Masalah definisi long storage, masalah definisi dam parit. Ya, yang saya ceritakan tadi, jadi malah menjadi sesuatu yang kontraproduktif ketika musim hujan. Karena air tambah meluber kemana-mana, merugikan areal persawahan. Ini memang harus kita sikapi dengan hati-hati. Memang kelihatannya ini kegiatannya sederhana aja, sederhana. Tetapi ketika kita mengatasinya, bahkan ada itu di suatu daerah dengan membuat long storage atau dam parit itu waktu musim hujan terpaksa harus dijebol lagi. Karena untuk menurunkan air yang meluber ke persawahan, terutama di daerah datar. Oke ya, saya lanjutkan. Terima kasih infonya dari teman dari Maros dan dari Sumbawa Barat ya. Oke. Jadi ini ya, dari dinas-dinas ini yang harus kita betul-betul kita ajak rembuk bersama. Kriteria long storage tadi ya, saya kira hampir sama lah ini ya. Hati-hati di sini kalau long storage ini terutama tinggi timbunannya ini Pak. Jadi, kalau terlalu tinggi juga bahaya, kalau terlalu rendah juga efek untuk penampungannya kurang berpengaruh. Gitu ya. Makanya di sini ada maksimum 3 meter. Tapi ini saya masih belum masih belum bisa. Ya ini relatif lah. Ya nanti teman-teman dari balai yang bisa mengukur seberapa sebenarnya. Tapi kalau maksimum ini Anda manfaatkan, saya pribadi agak khawatir gitu ya. 3 meter itu tinggi banget loh ini. Kan setinggi plafon rumah, Pak. Ya. Jadi kalau kita empang segitu itu dampaknya itu akan besar sekali. Ya. Jadi tetap aja yang paling menjadi perhatian di sini hati-hati dengan tinggi tanggulnya. Ya. Dan tidak boleh di daerah yang terlalu datar. Nah, ini harus agak terjal sedikit. Sekarang menentukan lokasi long storage harus memperhatikan ya jelas ketersediaan air tadi. Dan ini penting sekali ini. Yang saya merah ini long storage. Aduh, sebentar. Saya lupa ini enggak saya tancap.
Jadi long storage tidak boleh mengambil air dari saluran pembawa pada jaringan irigasi. Ini ada sejarahnya. Ya, teman-teman kita lah, teman-teman kita dari kementerian lain, Kementerian Pertanian, dia membangun long storage atau dam parit istilahnya. Ya, ini yang banyak kacau ini istilah di lapangan. Dia membuat long storage atau dam parit ini. Ya, ini saya mohon maaf, ini saya agak kacau ini istilah dua ini di lapangan. Tapi ini saya akan berusaha sesuai dengan SE Menteri ya. Jadi dia itu menggali long storage ya, suatu galian di sisi saluran pembawa kita, kolaman gitulah ya. Yang mana kolam itu diisi dari bangunan sadap kita. Pada saat air berlebih, pada saat di akhir musim hujan, itu diisi air. Ketika di musim kemarau, itu dipompa. Karena kan posisi secara gravitasi itu, posisi muka air di saluran pembawa itu sudah tertentu. Supaya bisa masuk ke lahan. Nah ini digali lebih dalam di sampingnya, itu diisi air untuk nampung air, dan nanti pada waktu musim kemarau diambil airnya pakai pompa untuk mengairi. Tujuan pemberian airnya adalah benar sih, tapi caranya yang salah, caranya yang kurang. Hati-hati di sini, jadi nanti Anda harus jeli, karena penentuan lokasi ini, di mana sih sebenarnya long storage itu? Masuk nggak kriterianya? Nah, ini long storage diupayakan di saluran drainase. Nah, ini di sini yang harus kita perhatikan. Jadi yang saya ceritakan yang tadi itu ada di sini dan nanti tingginya 3 meter. Hati-hati di sini. Dan itu dibikin permanen. Jadi ketika musim hujan pertama, itu saluran drainasenya penuh karena ada halangan, meluber langsung ke pesawahan. Ya, jadi hati-hati di sini. Makanya keseimbangannya perlu diperhatikan. Jadi kalau saran saya, kalau kita terpaksa harus membuat ini, tolong diberi pintu air untuk membilas, merilis air ketika air berlebih, bukan hanya dibiarkan melimpas. Gitu ya. Karena menurut SE ini adalah hanya cuman halangan aja di suatu bangunan penghalang aja di saluran pembuang, yang mana dia juga harus aman dilimpasin air gitu aja. Nah, ini yang bahaya, kita kan nggak tahu excess rainfall itu berapa, rainfall yang ekstrim itu berapa. Oke? Ketersediaan bahan material ya tentunya jelas ya, cepat, kedapan dan kekuatan tanah, jarak dengan sumber air dan lahan. Ini sudah kondisi ideal harus kita temukan ini, tapi ya, kenyataan hampir tidak mungkin. Ini memang harus dilengkapi dengan pompa, ya. Nah, ini larangan ini di SE itu agar tidak membutuhkan pompa ini long storage, gitu ya. Ya, tapi nyatanya ya lokasi ideal memang sangat susah ditemukan. Oke, kemiringan 5% ya, mild. Aspek geologi long storage ya. Yang paling penting adalah mencegah infiltrasi dan rembusan. Ya. Saya kira ini ya kalau kita orang pengairan atau orang SDA ini sudah makanan kita sehari-hari lah ya. Kalau bagaimana harus memadamkan. Bangunan penahan. Ini bangunan penahan ini bisa dikatakan bahwa
ya bendung tetapnya lah gitulah. Bendung tetapnya lah gitu ya. Di suatu long storage itu bangunan penahan. Ada yang bangunan penghalang gitu ya. Itu pembimbingan lereng 1:3, baik hulu maupun hilir. Biasanya kayak bangun tanggul. Ya. Mengingat tinggi long storage adalah 2 meter, maka tinggi bangunan penahan juga adalah 2 meter maksimum. Jadi yang 3 meter tadi itu maksimum. Ini ternyata ini spesifikasi teknisnya diturunkan. Saya juga bingung ini di SE ini. Tapi kita orang PUPR ini harus terbiasa dengan hal-hal yang demikian ya. Makanya harus kita ambil harga maksimumnya, tetapi harga maksimumnya itu tidak pernah kita pakai gitu kan, karena kita untuk menjamin keamanan. Jadi penghalang itu harus apa? Ini penghalang itu harus aman dilimpasin. Nah, ini kan gambar ini kan kalau sia sampai melimpas kan meluber kemana-mana ini. Ya. Ini saya kira kurang pas ini, kurang pas ini. Dam parit juga demikian. Nah, ini dam parit itu seperti ini. Sebenarnya ini kan bendung tetap ini, Pak. Ya, dam parit seperti ini. Ya. Nah, dam parit. Ya, dam parit itu seperti ini. Ya, katakanlah kalau dam parit itu adalah bendung tetap yang kecil berada di saluran atau sungai kecil, ya, yang perencanaannya ya persis bendung. Jadi ini ya mohon maaf, ini saya sedikit mengoreksi SE ini karena SE ini juga membingungkan, makanya ini saya tuntun Anda. Ya. Ini kriteria dam parit. Parit memiliki lebar minimal 2 meter. Pertanyaan saya, kalau 10 meter boleh enggak? Nah, itu approach-nya sudah bendung tetap. Ya. Sudah nggak boleh pakai kriteria yang sangat sederhana seperti ini, gitu ya? Ya, oke. Ini kita lewati saja. Saya kira tata letak dam parit ini hampir sama. Tapi di sini ada yang nomor B ini. Tinggi tebing dari tepi sungai atau parit. Minimal 1 meter. Artinya, muka air pengempangan dengan muka tanah di parit yang kita empang atau kita tahan itu minimal 1 meter, mempunyai freeboard atau tinggi jagaan. Saya tanya, ya kalau ada hujan besar bagaimana? Kemungkinan melimpas nggak 1 meter lah. Di sinilah sebetulnya harus kita pertimbangkan secara hidrologisnya bagaimana. Karena dam parit ini berlokasi di alur sungai kecil di Ordo 5, di cabang 5 atau 6. Berarti suatu saat ada suatu kelebihan hujan yang harus aman terhadap kondisi di sekitarnya. Kekuatan tanah dan lain sebagainya yang kita buktikan ya. Bahwa ya, agar tidak membutuhkan pompa karena harus graviti, lokasi pertanian tidak terlalu jauh dari dam parit itu. Oke. Aspek geologi dam parit hampir sama. Jadi yang paling penting, makanya ini bendung dam parit ini saya cenderung harus ada memberutakan KP irigasi. Ya. Nah, ini spesifikasi teknis. Ini H, P 5 kali lebih 5 kali tinggi bendung. H itu adalah tinggi bendung. Nah, ini Mas yang dimaksud ini. Ini pendekatannya kan sudah bendung tetap. Gitu ya. Makanya
Ini saya sebutkan di sini. Gunakan pedoman untuk bendung dampaknya berpedoman pada KP. Kalau hanya berpedoman P itu 5H, ya hati-hati di sini. Ya, hati-hati di sini. Ini adalah panduan-panduan yang sangat. Terus HSP itu sudah ada, Kepmen Menteri nomor 28, Anda pakai itu. Bagaimana cara menghitung. Dan setelah Anda menghitung, karena ini 30% adalah untuk padat karya, angka tersebut harus mendapat persetujuan dari masyarakat. Jangan sampai nanti dengan alasan Anda memakai rujukan-rujukan itu, tapi masyarakat nyatanya tidak mau menggunakan rujukan-rujukan itu. Ini perlu. Ya. Nah, ini komponen damparit seperti ini. Saya juga pusing ini. Kok gambarnya seperti ini. Ini nggak ada limpasan, ini kan bahaya nih kalau ini ada air banjir kan melimpas kemana-mana ini. Saya kira nggak benar ini. Saya kira tahap perencanaan sama semua, embung kecil ini, baik itu terutama damparit ya, baik itu long storage juga harus kita perhatikan semua. Jadi yang paling penting adalah penentuan lokasi tata letak, pemetaan situasi ya jelas. Ini sebenarnya pemetaan situasi dan penentuan lokasi ini utama sebelum kita masuk. Serta penyelidikan di geologi teknik ini untuk mengetahui porus enggaknya, dan kita harus mencari bahan di mana dan lain sebagainya ya. Untuk menghitung volume tadi, kita juga ada tuntunan ini sederhana, nilai kebutuhan air yang harus diketahui dan diterapkan. Ini saya kira panduannya sangat sederhana. Jadi untuk padi itu 1 liter per detik per hektar. Untuk palawija 0,8, untuk jagung 0,5 liter. Kedelai 0,2, kacang hijau 0,1 liter per detik. Saya kira aspek geologi yang kita arah untuk suatu bangunan, apakah itu embung, apakah itu long storage, apakah itu damparit, ini mestinya bahan yang nomor 2 ini, lempung ini. Ya. Kalau pasir jelas enggak lah untuk campuran. Kalau lanau, ya kalau terpaksanya adanya ini ya harus kita hati-hati, mungkin harus dikasih lining dengan pasangan dan lain sebagainya ya. Tapi utama yang ideal adalah nomor 2. Embung itu ada berbagai macam, adalah ini ada kolam embung. Kolam embung itu harus dilapisi oleh lempung atau dilapisi oleh membran atau terpal. Nah, ini seperti ini. Seperti ini gambarnya. Ini adalah hanya memanen air hujan aja. Jadi ini bisa terisi ketika musim hujan, terisi, disimpan untuk dipakai musim kemarau. Saya kira untuk spesifikasi geomembran atau terpal, nah ini yang paling penting. Kalau kita itu membuat kolam itu kalau kita mencari suatu tanah yang tidak porus, itu sangat susah. Terutama di daerah NTT ya, biasanya itu sangat porus. Kalau di Jawa itu di daerah Gunung Kidul juga demikian. Mungkin kalau di daerah Sumatera Utara, di daerah mana itu yang porus itu? Ya kita tetap kita gali, karena kita butuh tampungan. Tapi bagaimana ketika kita menampung air hujan tidak merembes dan habis? Ini ada 2 cara untuk menyelimuti kolam itu. Satu dengan tanah lempung. Ya tentunya kalau di daerah yang porus, kita mencari tanah lempung itu sangat langka. Kita mesti harus datangkan dari tempat
tertentu, kan gitu ya. Atau kita lapisi dengan yang namanya geomembran. Geomembran itu seperti terpal, tetapi dia dari bahan sintetik ya, yang tahan cuaca. Nah, nanti di dalam perhitungan kalau kita membuat kolam embung, itu hitungan biayanya. Kalau di sana langka lempung dan kita harus mengambil lempungnya jauh, mungkin geomembran ini mahal. Nah, kita bandingkan praktis mana. Ya. Kalau memang kolam ini secara alami juga di sekitar situ ada lempung dekat, ya kita bikin liningnya itu dari lempung yang mana tebalnya 10-30 cm. Dan kita padatkan sampai dasar kolam juga, kemiringan kolam juga kita timbun itu. Istilahnya kalau bahasa kerennya blanket. Blanket, ya, misalnya blanket. Di embungan, di bendungan besar juga sering dibangun. Dan di atas blanket itu untuk mengatasi crack itu dilapisi oleh lapisan pasir kerikil yang dipadatkan sampai masuk ke lapisan lempung itu dengan setebal 10 cm. Oke, ini kolam embung, membran seperti ini. Spesifikasi pembangunan geomembran, saya kira dibaca saja. Tapi kolam yang kolam embung tadi seperti ini pemasangan geotekstilnya seperti ini geotekstil ini ya. Lapisan plester semen, saya kira seperti ini. Boleh juga supaya kedap ini dibuat kolam seperti kita bikin kolam ikan hias kita di rumah gitu ya. Pelimpah saya kira juga saya rekomendasikan untuk menggunakan pedoman KP. Nah, pelimpah di sini sebetulnya ya apa ya, saya bilang kalau suatu embung untuk perhitungan pelimpah itu enggak semudah ini juga sebetulnya. Lebarnya disamarkan dengan lebar sungai lama. Nah, itu kan. Ini adalah petunjuknya itu. Tapi kalau perhitungan routing atau bendungan itu tidak begitu menentukannya. Tapi ini adalah untuk panduan yang sederhana. Nah, sekarang kita untuk mengetahui lebar asli sungai yang kita tahan menjadi tampungan itu berapa untuk menentukan. Nah, itu kan perlu pengamatan. Nah, ini adalah kita memerlukan pengamatan dan pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Satu, kalau kita mengukur itu dengan pelampung, untuk ukuran debitnya sekian. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, kita harus mencari informasi dari penduduk setempat. Terutama apabila kondisi ekstrim, musim banjir. Sampai di mana, Pak? Oh, sampai di sini batasnya. Nah, dari situ kita bisa hitung. Dengan kemiringan saluran, dengan profilnya, dengan kita tentukan tingkat kekasarannya, ya. Berarti daya alir daripada suatu sungai kecil atau creek atau apa ya, lembah itu bisa kita perhitungkan. Oh, berarti kalau musim hujan yang ekstrim itu
alur ini bisa mengalirkan sekian. Nah, itu adalah indikasi untuk menentukan bahwa kita mendesain gelimpang. Ya, ini adalah yang sederhana. Pintu pengkuras, saya kira ini sama saja ini. Ini saya sarankan, cuman harus pakai baja aja, jangan pakai daun pintu, pakai kayu. Gitu ya. Sekali lagi ya, bahwa semuanya itu harus pendekatannya pakai KP ya. Ini adalah gambaran yang saya ceritakan tadi, bahwa embung itu adalah merupakan penampung hujan saja. Ini yang dilengkapi dengan tanggul. Ini saya kira ini pasangan karena situ susah. Dan kalau digali pun itu porus, itu perlu dibikin tembok begini, pasangan. Nah, ini jelas-jelas hanya untuk menampung air hujan. Dan ini ada di sini ada pipa yang mengalir ke sini, bisa salurkan ke tiga bak. Nah, ini ilustrasi kerusakan dan kurangnya pemeliharaan pada embung. Ini biasanya terjadi retak puncak embung, karena memang ini kan begini, kita itu menimbun embung itu, bodi embung atau halangan atau penghalang itu, biasanya kita lupa menggunakan kaidah-kaidah mekanika teknik atau mekanika tanah, atau geoteknik. Yang saat kita menimbun itu tidak boleh terlalu basah. Ya. Kita harus menimbun dalam kondisi optimal water content. Artinya, kandungan air di dalam tanah yang optimal, apabila dipadatkan, dia menghasilkan kepadatan yang optimal. Ditengarai oleh nanti kita ukur gamma dry-nya. Mohon maaf, ini saya agak terlalu teknis ini ya. Jadi kasarannya bahwa kalau kita membangun timbunan embung, kita tidak boleh kita nimbun clay atau tanah liat itu terlalu basah. Kita harus cek dulu ya, ada airnya. Nah, itu kalau kita memadatkan dalam kondisi natural water content yang lebih tinggi dari optimal water content-nya, ya ini akan terjadi suatu crack-crack seperti ini kalau musim kemarau, pecah. Ya. Terus kedua, biasanya ada lendutan-lendutan atau kubangan-kubangan di atas puncak timbunan. Itu yang kita biarkan, tidak segera kita uruk, itu bisa memicu adanya suatu aliran-aliran kecil atau gale, sehingga ada suatu erosi di suatu kemiringan ini. Ada juga ini yang bahaya ini, yang ini. Apabila embung timbunan ini sudah terjadi begini, kita harus hati-hati. Ini sudah terjadi yang namanya piping. Artinya aliran air itu sudah nembus ke tubuh. Dan nanti terjadi suatu bocoran lama-lama. Jadi hal-hal inilah sebetulnya yang terus terang aja lah, kita itu bangun embung, diserahkan masyarakat desa, sudah. Masyarakat desa tidak kita beri bagaimana cara memeliharanya, kita tinggal saja, nggak pernah kita kontrol. Ya,
disangkanya kalau sudah bangunan itu dibangun sudah untuk selamanya, tidak perlu diapa-apakan, gitu ya. Oke. Gambar tekniknya seperti ini. Nah, ini yang namanya dam parit. Nah, ini kan seperti ini kan konyol ini. Saya nggak sepakat ini seperti ini. Ini harus ada flashingnya di sana. Jadi seminimal mungkin air itu melimpas daripada bangunan penahan ini. Nah, ini lebih baik. Ini lebih baik. Yang ini namanya dam parit. Nah, ini cuma pengambilannya sederhana banget ini, seperti ini. Biarpun ini kita desain untuk melimpas, tapi ya karena air kecilnya ya kita rilis pelan-pelan dari sini. Kita kurangi. Sehingga apabila ini kiri kanannya ini sawah, dan ini kita ambil dari apa ya, saluran alam yang kecil melintas di suatu DI, atau merupakan saluran pembuang, ini tidak akan meluber ke lahan. Nah, ini gambarannya, yang ini H, panjangnya ini 5H. Ya belum tentu seperti ini. Ya, belum tentu seperti ini. Tapi minimal, kalau ini Anda lakukan, sudah memenuhi kaidah-kaidah tentang bangunan air. Ya. Tapi tidak saya sarankan hanya H atau P adalah 5H. Tapi pendekatan itu boleh, tetapi nanti harus ditinjau dengan suatu analisa perhitungan. Nah, ini saya kira pintu air yang saya sarankan, pakai pintu air dari baja saja. Ini adalah contoh, ini di Kebumen. Ini kita ada bentuk topografi seperti ini, kecil. Terus kita halangi di sini, ini berakibat menjadi tampungan. Ya. Ini sungainya betul-betul kecil ini. Ini kan ada cabang, gini nyatu, gini ya. Kita halangi di sini. Nah, ini bentuk halangannya seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini ada pelimpah di sana. Ini kalau begini kan jadinya bukan sederhana ini, pendekatannya sudah bendungan ini ya, biarpun kecil gitu ya. Ini adalah embung yang kolam tadi, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Ini seperti ini. Ini saya punya pengalaman untuk membangun begini, di tengahnya itu saya kasih cerobong. Cerobong karena untuk merilis uplift, jadi tekanan dari bawah. Embung selain embung kecil. Nah, ini sekarang kita masuk dari embung kecil ke embung, ya. Sama penahan dan penampung, sama konstruksi berupa urukan tanah mungkin atau rockfill, kurang dari 10 meter tapi rata-rata 6 meter. Pulau penampungan lebih, ya tidak lebih dari 500.000 kubik. Daerah tangkapannya juga lebih kecil dari 1 kilometer persegi atau lebih kecil dari, kalau kilometer itu 100 hektar ya, 100 hektar ya. Letak bangunan berada di in-stream awal atau off-stream artificial pond atau buatan. Di sini saya sebutkan in-stream tapi awal, cabang kecil. Seperti tadi yang tadi. Bangunan pelengkap dari spillway, kolam lumpur, fasilitas pengambilan air,
pagar pengaman. Tinggi jagaan freeboard minimal 5 sampai 1 meter. Minimal. Nah, tergantung dari kondisi yang dibutuhkan. Kemanfaatan tadi sudah saya sebut, ya, tapi di sini adalah konservasi. Ini yang saya tekankan, kalau yang nomor 1 udah biasa A sampai E. Yang nomor 2 ini untuk penambahan imbuan air tanah. Ini untuk memperbaiki imbuan air tanah, biasanya sumur-sumur gali masyarakat sekitar. Pengendalian dari rusak jelas, pengamanan tampungan limbah jelas, suplai air pada sistem storage yang lebih besar. Ini sudah disepakati oleh International Commission on the Large Dam, ICOLD. Jadi untuk menjaga suatu waduk besar supaya terjamin airnya, ini perlu ada menambah daerah tangkapan atau menambah embung-embung atau menambah small dam di daerah atau percabangan sungai. Ya, yang mana nanti untuk dirilis, untuk dilepas airnya saat waduk besarnya membutuhkan karena kekurangan air. Jadi approach ini sudah disepakati dan disetujui dalam waktu kita mengadakan Kongres Internasional di Bali yang disampaikan oleh teman-teman dari ICOLD, International Commission on the Large Dam. Nah, ini sama juga, ini embung itu bisa begini, bisa memang ini adalah konservasi air, memang sengaja air itu dimasukkan ke suatu bentuk tampungan, ini juga dilengkapi pelimpah, ini juga bisa digunakan. Nah, jadi ini ada di daerah Jawa Timur, saya lupa namanya, itu approach-nya seperti ini. Arrangementnya, atau kalau embung mini saya kira sama, ini mengandalkan curah hujan tahunan sekian ya, jadi ditampung. Nah, ini long storage juga sama. Jadi tahap perencanaan small dam atau embung itu sebetulnya seperti ini, Pak. Ya, ini. Jadi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan kebutuhan airnya apa saja yang harus kita layani. Jadi yang harus kita survei itu seperti ini, Pak. Yang harus kita analisa hidrologi itu seperti ini. Data dan distribusi curah hujan, menentukan analisa frekuensi yang akan kita pakai. Dari situ nanti kita tentukan intensitas hujan, kita hitung debit andalan, banjir rencana, dan sebagainya. Kita harus bisa membentuk hidrograf banjir rencana. Ya. Dari segi topografi dan geologi ini untuk menentukan asbendung, elevasi dan volume embung, fondasi dan kondisi abatmen embung serta potensi sedimentasi, ini kan harus ada dari sini kombinasi topografi dan kondisi geologi permukaannya. Ya. Jadi ini betul-betul teknis ini. Ya. Saya kembali kepada ini uraian ini, sebenarnya uraiannya supaya lebih sistematis saja. Tapi sebetulnya ini topografi, ya kita harus mengajak teman geodit, geologi teknik, kita harus mengajak teman geologi, baik geologi pure, orang geologi dan orang geologi teknik. Ya. Dari sini menentukan lokasi. Ini macam-macam ini. Nah, tadi penentuan lokasi tadi. Lokasi, apartemen. Ya.
fondasi abatmen embung. Ini juga perlu kita tahu. Terus rencana lokasi-lokasi bangunan-bangunan yang untuk kita membangun bangunan utama, yaitu timbunan. Terutama lokasi untuk diversion channel atau tunnel dan spillway. Ini biasanya harus terletak di daerah yang fresh, tidak boleh di timbunan. Ini sudah kita menggunakan ekspertis lain, dari tenaga ahli yang lain. Terus yang merah ini kita juga mengundang teman-teman hidrologis untuk menganalisa itu. Jadi 1, 2, 3, 4, setelah 4 ekspertis atau tenaga ahli tadi, kita juga harus mengundang orang-orang yang ini sebenarnya hidrologis juga. Ini bisa kita gabung ke yang merah ini. Ini 1, 2, 3, 4, sudah 4 ekspertis. Nah, kita itu biasanya berada di sini. Orang-orang yang seperti kita ini berada di sini. Rencana perhitungan hidrologis dan tipe struktur spillway. Kemudian tipe urukan, perhitungan stabilitas. Ini memang iteratif, nanti dihitung berkali-kali. Oh, yang cocok seperti ini. Dengan ketersediaan bahan yang ada. Rencana pemilihan tipe outlet, hidromekanikal, dan strukturnya. Jadi, bisa dibayangkan bahwa apabila kita itu ingin merencanakan embung, ini selain embung kecil ya, embung dalam arti luas, atau kita sebut small dam lah, small dam, adiknya small dam, itu mau tidak mau proses seperti ini harus kita lalui. Ya. Nah, ini kalau penyegaran ini tidak cukup 2 hari. Ini harus 5 hari khusus, dan kita dan berbagai narasumber. Bukan hanya saya sendirian. Ya, saya memang tahu merangkainya, tapi kalau spesialisasi ini memang perlu orang yang spesial. Oke, saya kira ini jam sudah menunjukkan jam 12:05. Apabila masih ada pertanyaan, monggo silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Bekti. Kami persilakan Bapak Ibu peserta jika ada yang bertanya. Ini ada satu pertanyaan. Monggo, silakan. Ini ada satu pertanyaan masuk dari chat, Pak, dari SDA PUPR Landak. Bertanya, apakah long storage bisa menyodot dari sungai, Pak, dibuat di pinggir sungai dengan digali? Di pinggir sungai ya? Kalau di pinggir sungai janganlah. Sungai yang mana? Bapak dari SDA PUPR Landak, sepertinya masih ada di Zoom. Sungai Silakan kecil, besar, sungai apa? Nah, kalau sungai kecil ya di sungainya kecil itu aja. Nah, tapi kita bikin long storage tapi dilengkapi seperti dam parit itu. Tapi dengan kata lain ya, bendung kecil. Pendekatannya sudah menggunakan kriteria perencanaan irigasi. Jadi SE itu sudah nggak berlaku itu. Jadi SE itu hanya untuk ya kita untuk apa ya? Untuk kalau saya bilang ya untuk melengkapi yang mana hal tersebut sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Jadi sekali lagi kita long storage itu tidak serta-merta terus hanya dihalangi gitu aja. Ada sungai dihalangi oleh timbunan yang kedap air. Ya enggak lah. Jadi ini sering disalahartikan.
Bayangkan tadi contohnya kalau long storage itu dilengkapi dengan intake, tapi kalau damparit hanya pralon aja. Ini kan ini sesuatu yang bagi saya tidak recommended, tapi itu hanya sebagai apa ya? Sebagai bahan saja. Tetapi setelah Anda mendengar dari ocehan saya ini, Anda mulai berpikir, Anda sudah mulai mempunyai bayangan bahwa kalau Anda itu membuat suatu tampungan, apapun namanya damparit, apa namanya long storage, apa namanya embung, itu Anda harus memperhatikan ini, Pak. Ini. Yang membedakan bendung itu tidak menampung, tapi kalau damparit itu menampung. Tetapi nyatanya semua fasilitasnya seperti bendung. Dan kaidah-kaidah keamanannya juga harus perlu diperhatikan. Makanya ini Anda kalau butuh KP nanti saya ini penyelenggara ada nggak KP yang dalam bentuk PDF? Sudah Pak, kami sudah bagikan di link materi. Ya, KP nanti semua bisa download gitu ya. Ya. Karena penting itu. Apalagi yang disampaikan Pak Krasno tadi semua menyangkut KP. Jadi ini karena sudah jam, saya kira kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan pencerahan ini, ya silakan. Ada Pak satu pertanyaan. Ya. Silakan. Ada Pak. Nurul, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah bidang SDA Pak. Yang saya mau tanyakan, di sini kami punya sungai, namanya Mertak Jumat Pak. Nah sungai itu keinginan masyarakat setempat ingin dibuatkan dia embung Pak, karena kanan kiri daripada sungai itu tidak bisa diairi oleh tidak ada sistem pengaliran airnya gitu. Jadi masyarakat menginginkan dibuatkan embung dan nanti dipakai dengan cara dipompa Pak. Dengan cara dipompa, cuma di sini yang kepingin yang saya tanyakan itu apakah soalnya kedalaman daripada sungai itu kurang lebih 20 meter, terus lebarnya sungai itu sekitar 20 meter juga Pak. Tingginya 20 meter, lebarnya 20 meter sungai tersebut. Nah, masyarakat menginginkan untuk dibuatkan embung yang akan nanti airnya dipompa Pak, untuk mengairi sawah maupun untuk kebutuhan lainnya. Nah, yang saya tanyakan apakah termasuk embung, long street atau bendung damparit itu Pak yang tadi yang saya ceritakan itu Pak. Oke, itu aliran airnya sepanjang tahun ada ya, Bu Nurul? Iya Pak. Sepanjang tahun ada alirannya? Sepanjang tahun kayaknya Pak, sepanjang tahun. Cuma masyarakat tidak bisa tidak bisa menggunakan air tersebut karena dia terlalu dalam Pak, sungainya terlalu dalam sekitar 20 meter kedalaman sungai itu dan panjangnya 20 meter. Jadi masyarakat yang kiri kanannya itu kepingin air itu dipompa dipakai dengan menggunakan pompa Pak gitu. Ya. Itu jadi dia kepingin kita buatkan dia semacam embung Pak, tapi karena apakah dia masuk embung long storage atau bendung damparit yang seperti yang saya maksudkan ini Pak. Kalau bendung kan tidak mungkin karena salurannya tidak bisa kita buatkan Pak. Oke, gini. Ya. Menurut. Iya Pak. Pertama secara topografi bagaimana posisinya? Iya Pak. Secara topografi. Topografi harus kita cek dulu. Ya, kalau itu Pak. Kecil, dalam, itu saya mencurigai bahwa di situ memang mungkin ada potensi dibangun small dam. Setelah topografinya tahu, kita cek geologinya bagaimana.
itu terdiri dari batuan atau Batuan Pak geologinya. apa? Batuan memang geologinya Pak. Nah, Terdiri dari batuan, memang cadas di sana. ada. Oke. Itu pun perlu diteliti lebih lanjut. Ya. Saya yang agak mikir 20 meter lebar dan tinggi tebingnya 20 meter. Ya. Ya. Ini idealnya memang bangun small dam. Approach-nya sudah waduh, hubungan. Makanya kalau ada potensi ini menginformasikan mempunyai potensi balai wilayah Sungai Nusa Tenggara I, bahwa ini dari kabupaten menyajikan kita itu punya potensi seperti ini. Syukur-syukur kalau datanya secara topografi diinformasikan, secara geologi bisa disampaikan, biarpun belum dalam ya. Secara hidrologi juga bisa disampaikan. Terus dari analisa kebutuhan sudah nyatanya bahwa masyarakat di sana sudah mengolah persawahan, areal pertanian sudah berkembang sekian. Itu saya kira ya ini tugas antara kerjasama dinas kabupaten dengan provinsi dan balai wilayah sungai. Karena ada kalanya masalah-masalah tersebut tidak terpantau oleh teman-teman balai wilayah sungai maupun teman-teman provinsi. Justru aspirasi itu muncul setelah ada informasi detail dari teman-teman kabupaten. Tapi kalau saya mendengar informasi ini ya ini potensi small dam. Lebih baik kita bangun sekalian small dam. Jadi kalau approach-nya masuk approach ini saya khawatir upaya pemompaannya kan 20 meter itu kan enggak serta merta itu harus pakai berapa booster itu. Mahal. Mahal. Oke, dari saya cukup sekian. Nanti dilengkapi. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, Mungkin Pak, terima cukup kasih, ya Pak. Bu. Ya. Jadi Bu Nurul nanti diinfokan ke ke provinsi dan Iya ke Pak, Balai. siap Pak. Ya. Iya Pak, nanti kami infokan ke BWS. Ya. Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.